Puji Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini sebab Tuhan masih beri kesempatan kepada kita bisa ada menikmati hari yang baru dan bisa menjalani kehidupan hari ini. Percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang terindah dalam hidup kita. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini sebab Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan tugas-tugas kami, Engkau memberkati agar supaya apa yang kami dengar kami bisa lakukan kebenaran sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Satu Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 demikian. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebab sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel, Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya beri judul keputusan yang gegabah. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita setiap hari ada keputusan-keputusan yang kita ambil, baik keputusan itu keputusan yang kecil maupun keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang besar, ya. Keputusan-keputusan yang kecil itu yang berhubungan dengan makan minum, ya. Sedangkan kalau keputusan-keputusan yang besar adalah keputusan yang berhubungan dengan masa depan kita atau masa depan bangsa. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita melihat Saul, Raja Israel pertama, yang benar-benar melakukan kesalahan yang fatal, ya. Orang Filistin menyerang orang Israel pada waktu itu, dan semua rakyat dari Israel sudah ketakutan, ya. Ada yang lari ke gua-gua, ya, dan mereka bersembunyi, ya. Dan karena ketakutan itulah, ya, maka sebenarnya mereka minta Samuel untuk datang dan berdoa buat mereka, mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Namun karena Samuel lama datang, ya, maka Saul tidak sabaran, tidak taat,
ya, tidak taat dengan perintah Tuhan, tetapi tindakannya itu, ya, itulah yang membuat Samuel berkata bahwa apa yang dibuat oleh Saul itu adalah tindakan yang bodoh, ya, tindakan yang bodoh. Artinya bahwa perbuatan itu seharusnya dia tidak lakukan, tetapi karena kecemasan, ketakutan, ya, sehingga dia mengambil keputusan, ya, secara pribadi. Nah, tidak sedikit Bapak Ibu kita menghadapi banyak pergumulan, masalah, dan tanpa kita berpikir panjang, kita mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya, ya, keputusan itu bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga keputusan itu mendatangkan hal yang fatal dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini bahwa mengapa Saul ditolak, ya, mengapa kerajaannya tidak kekal. Yang pertama, karena Daud gegabah, ya, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ya. Itu sebabnya Tuhan tidak suka, tidak senang. Maka kerajaannya yang tadinya harus kekal akhirnya digantikan oleh seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. Nah, di pagi hari ini kita melihat bahwa karakter dari Saul ini tidak boleh kita contohkan, ya. Kenapa? Karena karakter yang kedua adalah karakter ketidaktaatan. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan seharusnya dia menunggu. Karena bagi Tuhan 1 detik pun dia bisa melakukan mujizat. Ya. 1 detik, jangankan 1 menit, 1 jam, 1 detik pun Tuhan mampu untuk merubah. Ya. Itu sebabnya kita sangat bersyukur karena kita beriman kepada Allah yang benar dan meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, Daud tidak dapat memiliki kerajaan yang kekal karena ketidaktaatan. Jadi, sahabat Community of Miracle, mari kita belajar taat, kita setia, dan apa yang kita bisa persiapkan, ya, di dalam kehidupan kita. Tentu makanan-makanan yang kita harus siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak gegabah, selalu hidup kita berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati renungan di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami menyerahkan pelayanan Community of Miracle ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan, kelemahan, dan iblis berusaha untuk menghancurkan persekutuan kami, menghancurkan kesatuan kami di dalam melayani Tuhan bersama. Dan di pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua, pengurus-pengurus Community of Miracle Tuhan, bahkan sahabat-sahabat Community of Miracle yang dengan setia mengikuti pelayanan Community of Miracle, baik itu secara pribadi, ya, kelompok. Tuhan akan tolong kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan buka jalan buat Community of Miracle. Kami percaya kebutuhan-kebutuhan kami pasti Tuhan akan cukupkan semuanya. Ini doa kami, ampuni kami dalam nama Yesus, haleluya, amin.